Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. Bagaimana kabar kalian? Baikkah? Hari ini saya ingin menjelaskan proses pernafasan pada manusia. Silakan simak videonya. Pernafasan pada manusia adalah masuknya gas oksigen ke tubuh kita. Dari proses di paru-paru kemudian dikeluarkan karbon dioksida setelah proses di paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita membutuhkan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan HITERU. Hi hidung, T tenggorokan, Ru paru-paru. Hi hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun, sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru. Cabang yang lebih kecil disebut bronkiolus. Bronkiolus berhubungan dengan alveolus. Alveolus tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Fase pernapasan pada manusia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah ketika udara masuk ke saluran pernapasan. Fase ekspirasi adalah ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Pernapasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Inspirasi terjadi ketika otot tulang rusuk Anda berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan darah dalam rongga menurun sehingga terjadi aliran darah dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan perut selama inspirasi otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernafasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang dapat menyerang pernapasan manusia, influenza, flu burung, dan TBC paru-paru.